Assalamualaikum. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini hari yang cerah di kota Jayapura. Hari ini cerah sekali, Bapak Ibu semuanya. Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini saya bisa dalam keadaan sehat walafiat. Saya dalam keadaan tidak kekurangan apapun sehingga saya dapat menyampaikan perkuliahan ini dengan baik kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ya, Bapak, Ibu yang ada di media lain, di media TikTok, saya mengucapkan terima kasih, maaf. Ibu Putri, terima kasih, dan juga mahasiswa-mahasiswa saya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Terima kasih, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Oke, materi hari ini saya akan membahas tentang analisis rasio. Apa sih analisis rasio itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya? Analisis rasio itu adalah analisis bagaimana kita mengukur tingkat kesehatan keuangan di dalam satu perusahaan atau dalam satu bisnis organisasi kita. Kita bisa menggunakan yang namanya analisis rasio. Analisis rasio ini merupakan rumusnya tidak perlu dipikirkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Rumus ini sudah dibuat oleh pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar keuangan, jadi sifatnya paten. Tinggal kita akan memakainya dengan tujuan sebagai analisis apa. Yang pasti, analisis rasio tujuannya adalah untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Jadi seperti tubuh kita, jika kita dalam keadaan yang tidak enak badan, dalam keadaan sakit, Bapak Ibu semuanya, kita bisa datang ke dokter dan bertanya kepada dokter, apa sih penyakit saya? Nanti kalau dokter sudah memeriksa, mendiagnosa tubuh kita, dan hasil diagnosisnya itu menyatakan sakit apa kita. Nah, nanti kita akan diberikan obat. Obatnya sesuai dengan penyakit yang kita derita. Sama juga kalau kita dengan keuangan kita. Jadi tidak perlu dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Analisis rasio bisa mengukur perusahaan yang itu besar sampai juga dengan perusahaan-perusahaan UMKM, usaha kecil, mikro, dan menengah. Itu kita bisa mengukur kesehatan keuangan perusahaan kita itu dengan analisis rasio, sehat atau tidak sehat. Jadi nanti dengan menggunakan analisis rasio ini kita mengukur kesehatan keuangan perusahaan kita. Nah, dari hasil analisa, hasil diagnosis terhadap keuangan kita, nanti kita sebagai seorang analisis keuangan akan memberikan resep-resep obat untuk mengobati jika ditemukan kondisi keuangan kita itu mengalami sakit, ya sakit. Entah apapun sakitnya, tugas kita sebagai seorang analisis laporan keuangan adalah memberikan obat, kemudian agar keuangan kita menjadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Saya menyapa dulu kepada saudara-saudara saya yang ada di aplikasi lain. Terima kasih yang sudah bergabung di media ini, rekan-rekan semuanya. Kita belajar bersama-sama. Terima kasih yang sudah memberikan gift, sudah memberikan applause buat kita. Semuanya terima kasih. Kita akan tetap melanjutkan perkuliahan kita di pagi hari ini, rekan-rekan semuanya. Baik, saya akan coba menampilkan slide saya, rekan-rekan semuanya yang dalam bentuk Word. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan lewat tutorial ini tentang analisis rasio. Nah, ada 3 kelompok analisis rasio yang menjadi standar di dalam perhitungan analisis kesehatan keuangan. Yang pertama, kalau saya boleh mengulas kembali pertemuan yang lalu itu kita belajar tentang likuiditas, kemudian solvabilitas,
aktivitas, dan profitabilitas. Ada 4 hal dalam analisis rasio itu, ada 4 kelompok besar. Yang pertama adalah likuiditas, solvabilitas yang kedua, yang ketiga itu adalah aktivitas, dan yang keempat itu adalah profitabilitas. Ya, sedikit mengulas pertemuan yang lalu. Likuiditas itu apa? Likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan di dalam mengembalikan kewajibannya atau hutangnya dalam jangka pendek. Jadi sekali lagi saya menjelaskan, apa itu likuiditas? Likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan di dalam membayar kewajibannya atau hutangnya dalam jangka pendek. Nah, itu yang disebut dengan likuiditas. Liquid itu artinya cepat. Kalau di dalam kalau kita punya kompor gas di rumah itu ada namanya LPG. Ya, orang Indonesia menyebutnya LPG, itu dalam bahasa asing ya, bahasa Inggris. Jadi sebetulnya itu singkatan dari 3 huruf, yaitu LPG. Karena ini adalah bahasa asing, bahasa Inggris. Jadi kalau dibaca dalam bahasa Inggris, LPG. Ya, ini kalau orang sudah di toko gas kan tulisannya LPG menjadi kata-kata gitu ya. Sebetulnya itu singkatan LPG, singkatan dari liquid petroleum gas. Ya, ini sedikit pemahaman buat kita semuanya. Artinya apa? Gas yang sifatnya liquid, gas yang sifatnya mudah cair, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semuanya. Jadi istilah likuiditas itu adalah yang mudah dan harus cepat dikembalikan jika kita melakukan suatu pinjaman. Ya, itu disebut dengan likuiditas. Nah, itu pengembaliannya itu jangka pendek. Kalau beberapa buku mengatakan itu kurang lebih 5-10 tahun, itu disebut dengan liquid atau likuiditas. Tapi kalau sudah jangka panjang, itu disebut dengan 10 tahun. Nah, berikutnya itu adalah solvabilitas. Solvabilitas itu sama dengan likuiditas, hanya kalau likuiditas itu jangka pendek, tapi kalau solvabilitas bukan kebalikannya ya, bukan lawannya dari likuiditas. Tapi suatu fenomena yang lain, yaitu kemampuan perusahaan di dalam membayar kewajibannya atau hutangnya jangka panjang. Jadi kalau dalam dunia bisnis, di dalam dunia keuangan untuk mengembalikan dana itu ada perbedaannya ada 2, yaitu likuiditas dan solvabilitas. Solvabilitas itu adalah kemampuan perusahaan di dalam membayar kewajibannya jangka panjang. Nah, berapa lama panjangnya? Beberapa buku, kalau Bapak Ibu melakukan tutorial secara textbook dengan membaca buku, ada banyak catatan, itu ya pasti kalau saya bisa merangkumnya itu di atas 10 tahun. Nah, itu yang disebut dengan apa namanya? Solvabilitas, Bapak Ibu semuanya. Ya, saya sambil agak bergerak sedikit rekan-rekan semuanya karena rupanya komputer saya ini baterainya sudah tinggal sedikit, jadi saya sambil apa namanya ngecas ya. Jadi kalau tidak tampil di layar, mohon maaf, saya sedang mau mencas laptop saya. Ya, oke, sudah selesai. Sudah selesai. Kalau nanti tiba-tiba mati kan pembelajaran kita tiba-tiba putus ini. Oke, nah itu adalah beberapa definisi di dalam analisis rasio, rekan-rekan semuanya. Jadi saya katakan yang pertama ada likuiditas, kemudian ada solvabilitas, dan ada juga aktivitas, dan ada profitabilitas. Nah, kita lihat sekarang apa yang disebut dengan aktivitas. Aktivitas ini adalah operasional perusahaan sehari-hari. Operasional. Nah, itu kita bisa mengukur. Di sini ada kecepatan pengeluaran dan pemasukan uang, itu dianalisis dengan menggunakan analisis rasio aktivitas kelompok yang keempat. Dari bahan baku, yaitu dari pembelian bahan baku, dari bahan baku menjadi bahan proses, kemudian menjadi bahan jadi. Nah, ini perputaran yang begitu kuat, begitu cepat juga.
Kemudian ada juga dengan laba dan rugi. Hari ini income berapa, hari ini expend berapa. Expend itu adalah pengeluaran rekan-rekan semuanya. Maka rasio ini diukur dengan menggunakan rasio aktivitas. Nanti di dalamnya ada rumus-rumus rekan-rekan semuanya. Nah, dan yang terakhir itu adalah rasio profitabilitas. Apa itu rasio profitabilitas? Namanya juga rasio profit. Kita tahu ya, profit itu apa, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Profit itu adalah keuntungan. Profitabilitas. Kata dasarnya adalah profit. Apa yang disebut dengan profitabilitas? Profitabilitas itu adalah kemampuan, ada profit dan ability. Profit dan ability. Kalau digabungkan, jadi profit itu keuntungan, ability adalah kemampuan, kekuatan. Jadi kalau digabungkan menjadi profitabilitas. Nah, artinya apa? Kemampuan perusahaan di dalam memperoleh keuntungan dalam satu periode. Dalam satu periode. Jadi kalau kita mengukur profitabilitas, itu mengukurnya dalam satu periode. Satu periode itu maksudnya apa? Yaitu dalam 1 tahun. Jadi ingat, laporan keuangan itu selalu dibuat, ini saya selalu ulang-ulang, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, karena mahasiswa sering salah. Karena untuk mengukur profitabilitas itu bisa di akhir bulan, di akhir semester. Nah, itu bukan laporan keuangan, itu hanya ingin mengetahui saja berapa sih keuntungannya saat ini. Tapi kalau kita belajar dengan laporan keuangan dan menggunakan analisis rasio, maka laporan keuangan itu dibuat pada akhir periode atau akhir tahun. Jadi periode pencatatan keuangan itu dimulai dari 1 Januari dan berakhir di 31 Desember. Sekali lagi saya ulangi, pencatatan keuangan itu selalu dimulai dari 1 Januari dan berakhir di 31 Desember tahun yang bersangkutan. Jadi kita tidak bisa membuat laporan keuangan itu di akhir bulan, di akhir semester, itu tidak bisa. Ya, ini secara teori rekan-rekan semuanya, tapi dalam kenyataan kadang-kadang manajer, direktur itu meminta laporan keuangan itu saat ini. Oke, itu bukan laporan keuangan, tapi posisi keuangan saat ini atau disebut dengan present value, nilai uang saat ini. Itu yang disebut dengan laporan keuangan saat ini. Tapi kalau laporan keuangan secara keseluruhan, yaitu neraca, laba, laporan perubahan modal itu selalu dibuat pada akhir tahun. Nah, ini saya selalu menekankan kepada mahasiswa saya karena masih ditemukan kesalahan di dalam, mohon maaf, ujian skripsi ataupun laporan-laporan, itu selalu dibuat per semester, per bulan. Kita harus kembali kepada teori, rekan-rekan semuanya. Nah, itu adalah profitabilitas, rekan-rekan semuanya. Nah, tujuan daripada perusahaan, ya rekan-rekan semuanya, tujuan dari perusahaan, kalau saya boleh menjelaskan di sini, itu tujuannya itu ada 3, rekan-rekan semuanya. Nah, kita bisa lihat tujuannya ada 3, yaitu yang pertama, tujuan perusahaan adalah mengejar keuntungan, memaksimalkan keuangannya itu dengan memaksimalkan laba. Maka rasio profitabilitas menjadi ujung tombak atau ujung akhir dari laporan keuangan. Itu adalah profitabilitas. Kadang-kadang income dari perusahaan itu bisa didapat dari hasil penjualan, ya kan? Barang atau jasa. Ingat, di dalam dunia bisnis ada produk yang dihasilkan, produk itu ada 2, yaitu produk itu adalah berupa barang dan berupa jasa. Produk berupa barang itu tidak bisa sentuh, tapi bisa dirasakan. Seperti bisnis perbankan, ya ada barangnya uang, tapi bank tidak menciptakan
uang. Bank tidak menghasilkan uang. Produk bank itu bukan uang. Produk bank itu adalah jasa, jasa penyimpanan uang, jasa apa? Penyaluran uang, transaksi uang. Misalnya kita transfer, pengiriman uang, itu adalah jasa, jasa. Memang kita menyerahkan sejumlah uang, tapi itu bukan hasil produksi. Tapi itu jasa penyimpanan dari nasabah kepada perbankan. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Beda dengan perusahaan rokok, industri mobil, nah mereka menghasilkan produk barang yang bisa disentuh dan bisa dirasakan. Mobilnya bisa kita sentuh, bisa kita rasakan. Ada, bisa kita lihat, kita bisa sentuh. Jadi produk itu ada dua, ya rekan-rekan semuanya ada dua, yaitu barang dan jasa. Tentunya tujuan utama daripada perusahaan itu adalah mengejar keuntungan. Nah, dana yang diterima oleh perusahaan itu dari hasil pendapatan atau penjualannya, dan yang kedua juga ada juga melalui hutang. Jadi hutang itu merupakan income bagi perusahaan, rekan-rekan semuanya. Jadi kalau kita pinjam uang dari pihak lain dan uangnya masuk ke perusahaan kita, maka itu disebut sebagai income. Tetapi dicatat di dalam kolom hutang. Walaupun itu masuk di dalam kekayaan kita, rekan-rekan semuanya. Karena apa? Ada likuiditas dan solvabilitas, akan dihitung berapa besar hutang kita. Jika hutang kita besar, it's okay, nggak apa-apa, hutang kita besar. Tapi asetnya, aktivanya juga harus lebih besar dari hutang yang kita lakukan. Nah, sekarang ini kadang-kadang menjadi catatan kalau hutang itu berbahaya. Ya, hutang itu bisa berbahaya, rekan-rekan semuanya. Berbahayanya begini, jika kekayaan perusahaan di dalam kolom aktiva itu terlampau kecil daripada hutang, nanti bisa diukur dengan likuiditas, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Jika ukurannya itu kecil dibanding dengan pendapatan, maka ini boleh dikatakan berbahaya sekali. Ingat teorinya, Rp1 hutang kita harus dijamin dengan Rp2 kekayaan di dalam perusahaan. Ini teori absolut yang sudah dilakukan oleh pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar keuangan, rekan-rekan semuanya. Nah, ini sudah dikeluarkan. Nah, berikutnya, rekan-rekan semuanya, jika Rp1 kita dijamin Rp4, wah kuat sekali. Kekayaan kita lebih besar pada hutang kita. Yang paling berbahaya jika Rp2 hutang kita dijamin Rp1 kekayaan kita. Ini terbalik kali, ini yang berbahaya. Berbahaya sekali. Nah, itu bisa digunakan dengan analisis rasio. Nah, ini ada pertanyaan juga dari rekan-rekan semuanya. Bagaimana dengan hutang Indonesia? Nah, hutang Indonesia itu kalau dikatakan berbahaya jika rasio hutangnya itu masih lebih kecil dengan jumlah kekayaan devisa di negara kita. Jika devisa negara kita, aset-aset negara kita itu 2-3 kali atau misalnya 5 kali lipat daripada hutang kita, maka posisi hutang kita itu dalam keadaan baik. Walaupun berapa besar hutangnya, yang pasti harus dijamin dengan kekayaan yang dimiliki oleh aktiva kita atau aktiva di Indonesia. Kalau di bisnis disebut dengan modal, kalau di dalam dunia pemerintahan disebut dengan devisa, rekan-rekan semuanya. Devisa itu income daripada perusahaan. Nah, berikutnya untuk mengukur kinerja keuangan kita itu adalah rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan itu, rekan-rekan semuanya, kita harus bertumbuh itu naik. Yang artinya pertumbuhan kekayaan kita itu harus naik. Pertumbuhan hutang boleh naik, tapi harus simetris dengan pertumbuhan kekayaan kita. Jika pertumbuhan kekayaan kita itu decline, turun, sementara pertumbuhan hutangnya naik, nah ini yang harus diwaspadai. Kita sebagai seorang analisis keuangan harus bisa memberikan resep-resep kepada manajer, kepada pimpinan, bahwa keuangan kita dalam keadaan baik. Jadi hutang kita itu bisa bertumbuh naik, tapi kekayaan kita juga harus bertumbuh naik. Bertumbuh naik. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Boleh enggak kita nggak berhutang? Boleh. Yang pasti pendapatan kita melalui penjualan
atau mulai usaha-usaha itu harus kuat sekali, harus kuat sekali. Nah, untuk itulah kita menggunakan analisis rasio. Analisis rasio ya. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sudah bergabung di YouTube saya dan juga di media-media lain yang saya pakai pada hari ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, terima kasih. Oke, kita akan lanjut. Dan nanti Bapak Ibu bisa bergabung yang akan keluar dari diskusi kita, tidak apa-apa, rekan-rekan semuanya. Nanti kita bisa berjumpa di dalam tatap muka berikutnya. Oke, oke, lanjut. Yang berikutnya adalah rasio penilaian. Apa yang dimaksud dengan rasio penilaian? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, di dalam rasio penilaian, itu yang pertama ada rumus yang kita gunakan. Namanya rumus rasio. Seperti kalau di dalam catatan ini, misalnya kita melihat laba operasi bersih, ini adalah rasio profitabilitas, ini ada rumusnya, yaitu laba operasi bersih dibagi dengan penjualan. Ini rumusnya. Tetapi bagi kita yang orang keuangan, itu kita sedang memix, kita sedang memadukan antara kuantitatif dan kualitatif. Tapi bagi kita yang ilmu manajemen, dan khususnya manajemen keuangan, kita sedang mix, yaitu antara dunia kuantitatif dan dunia kualitatif. Tapi passion kita, gaya kita orang manajemen, itu adalah sosial, ilmu sosial. Dan yang paling penting dari ilmu sosial adalah makna dari angka-angka yang diraih dari hasil hitungan kita. Nah, itu. Misalnya, laba bersih dibagi dengan penjualan. Di sini contoh yang saya berikan 700 US dollar dibanding dengan 4.000 US dollar. Nah, ini bisa kita lihat, maka didapat hasilnya 15,2%. 15,2%. Nah, setiap $1 penjualan mampu menghasilkan laba bersih 0,13 US dollar. Kalau dari rasio pertumbuhan setiap tahun, maka ini harus naik. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, kalau dalam menganalisis keuangan, itu lebih banyak kita menggunakan time series. Time series itu dengan ukuran waktu, lamanya waktu. Jadi kita mengambil laporan keuangan itu bisa lebih dari 2 tahun. Nah, berapa standarnya? Kalau dalam beberapa buku itu dikatakan 3 tahun, ganjil. 3, 5, 7. Kalau 10 boleh, karena itu sudah lebih dari 5 tahun. Jadi 10, 12, 14 itu boleh. Karena apa? Semakin banyak tahunnya, semakin banyak pembandingnya, itu kita bisa lihat fluktuasi daripada laporan pergerakan keuangan. Dan kita melihat setiap tahun bagaimana pergerakan keuangannya. Grafiknya itu harus naik. Bisa juga berfluktuasi, naik turun seperti gelombang begitu, tapi posisinya tetap akan naik terus, naik. Nah, itu rasio pertumbuhan. Pertumbuhannya harus naik, bukan pertumbuhannya decline. Gelombang ada gelombang naik, tapi gelombangnya naiknya turun terus. Nah, nanti itu bisa pilot, itu keluarkan terus, bisa pilot. Nah, itulah tugas daripada kita di dalam menganalisis laporan keuangan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, ini adalah beberapa contoh-contoh rumus dari analisis rasio. Analisis rasio ini kita gunakan sesuai dengan kebutuhan yang kita punya, kebutuhan yang kita inginkan. Kita mau menganalisis apa? Kalau kita mau menganalisis hutang-hutang, maka kita menggunakan rasio hutang. Jika kita ingin menganalisis tentang bagaimana piutang, maka kita menggunakan rumus piutang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh seorang analisis laporan keuangan. Jika kita ingin mengukur berapa sih keuntungan kita, nah keuntungan itu bisa diperoleh dari kas, bisa diperoleh dari total aktiva. Keuntungan juga bisa dilihat dari berapa modal yang dia punya. Jadi ada beberapa sisi yang bisa kita analisis, dari modalnya, dari kekayaannya, dari kas saja, itu bisa kita analisis. ROI, Return on Investment, adalah mengukur kemampuan menghasilkan keuntungan dengan menggunakan aktivanya. Ya, aktivanya. Dan ada juga beberapa
laba-laba yang bisa diukur dari proyeksi-proyeksi lainnya. Seperti ini, laba bersih dibanding dengan penjualan. Berapa keuntungan yang dia peroleh dari penjualannya. Nah, yang paling penting rekan-rekan semuanya adalah ini dia. Internetnya agak sedikit terganggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Harap ini tidak mempengaruhi dari perkuliahan kita di hari ini, rekan-rekan semuanya. Ya, oke. Ya, jaringan tidak terlalu stabil. Saya minta maaf sekali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Ini bukan kemauan saya, tapi karena memang kita ketergantungan terlalu banyak dengan internet. Memang dunia milenial itu tergantung dengan teknologi, tapi apa boleh buat, kadang-kadang teknologi sendiri belum mumpuni. Tapi tidak apa-apa, kita menikmati saja dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya. Dengan internet yang tidak stabil, ya kita mengucap syukur aja lah. Yang penting pembelajaran, ilmu pengetahuan itu bisa disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa saya semuanya. Oke, saya kembali untuk menyampaikan. Ya, mohon maaf, internet agak sedikit kurang stabil ya rekan-rekan semuanya. Oke, ya, semoga materi saya bisa dilihat rekan-rekan semuanya. Ya, kalau terputus saya minta maaf, nanti saya akan jeda itu dalam dua kali YouTube ya kepada kita semuanya. Oke, mohon maaf karena internet tidak begitu stabil. Kita akan coba lanjut aja, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Nah, rasio pertumbuhan ini kita melihat bagaimana pertumbuhan dari penjualan, pertumbuhan dari laba, pertumbuhan dari operasi bersih, ini rasio aktivitas, rekan-rekan semuanya, pertumbuhan daripada laba, ini rasio profitabilitas. Laba itu bisa diperoleh dari hasil penjualan, penjualan itu bisa dari penjualan barang dan jasa. Penjualan juga ada dua, pendapatan dari perusahaan itu dengan menjual saham. Saham itu adalah surat berharga. Surat berharga. Jadi saya ingatkan kembali, sebuah perusahaan itu ada perusahaan yang sudah listed, sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan ada perusahaan yang belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bagi perusahaan yang belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka penjualannya hanya satu, penjualan dari barangnya, dari produknya, dari barang atau jasa yang dia jual. Jika perusahaan ini sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka dia bisa melakukan dua model penjualan barang dan jasanya, penjual produknya, dan juga penjualan surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dalam bentuk saham. Jadi pendapatan daripada perusahaan itu bisa dua, dari penjualan operasionalnya dan juga dari penjualan sahamnya. Tapi ingat, penjualan saham itu perusahaannya harus sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jika belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka perusahaannya tidak bisa menjual saham, menjual surat berharga. Makanya untuk membedakan mana perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek dan yang belum, itu biasanya di belakang dari nama perusahaannya itu ada 3 huruf. Itu singkatan, PBK.
TBK, seperti PT Sampurna TBK. TBK itu adalah singkatan dari terbuka. Terbuka itu sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, itu dua jenis perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek dan yang belum terdaftar di Bursa Efek. Bagi perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dia dapat menjual sahamnya, menjual surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Jadi kalau dia belum terdaftar, maka dia tidak bisa. Maka, saudara-saudara semuanya, di dalam rasio pertumbuhan laba dari perusahaan, laba itu menjadi ada dua, laba operasi perusahaannya dan laba dari penjualan sahamnya. Maka di dalam analisis rasio, ada rasio keuntungan dari penjualan sahamnya, ada rasio keuntungan dari operasional perusahaannya. Nah, kita lihat di sini ada rasio, ya kan, ada earning ratio, di mana rasio ini adalah mengukur keuntungan perusahaan dari penjualan sahamnya. Apakah untung? Bisa jadi keuntungan dari penjualan barangnya itu lebih untung, lebih menjamin keuntungannya. Berbeda dengan penjualan saham, bisa sahamnya drop, rekan-rekan semuanya. Bisa penjualannya drop, sehingga belum tentu laba operasional perusahaannya itu untung, tapi sahamnya itu untung. Lebih bagus kalau dua-duanya untung ya. Makanya diperlukan analisis rasio, rekan-rekan semuanya. Oke. Oke, seperti itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, mahasiswaku yang ada di Seaport Mumbai, Jayapura. Ini adalah materi kita pada hari ini tentang analisis rasio. Dan berikutnya Anda bisa mengukur juga efisiensi daripada operasi dari perusahaan. Ya, harga pokok penjualan dibanding dengan atau dibagi dengan persediaan, sama dengan di atas aspek yang lain. Nah, ini menjadi ukuran-ukuran dalam analisis rasio, rekan-rekan semuanya. Oke, kayaknya materi kita sudah habis. Untuk analisis rasio, nanti kita minggu depan akan mencoba dengan materi yang lain. Demikian mahasiswaku semuanya, mohon maaf hari ini kita kuliah secara online kembali, dan saya berharap minggu depan kita bisa tatap muka secara langsung, rekan-rekan semuanya, di mana kondisi kesehatan saya sudah mulai membaik. Jika saya masih dalam keadaan kurang sehat, saya tidak berani berinteraksi langsung kepada mahasiswa saya. Itu untuk pribadi saya harus menjaga kesehatan baik saya maupun dengan anak didik saya. Oke, terima kasih mahasiswaku semuanya. Sampai di sini tatap muka kita. Saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita masih dapat menjalankan perkuliahan ini dengan baik. Oke, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita akhiri kuliah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya.